selamat pagi untuk para orang tua, anak didik, dan keluarga besar SDRK Budi Luhur. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, baik yang belajar dan juga bekerja, marilah kita mendengarkan renungan sejenak. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami masih boleh merasakan napas kehidupan, kesehatan, dan kami boleh beraktivitas di pagi hari ini. Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan firman-Mu boleh kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kau sampai selamanya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah yang perlu kita ingat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Petani Palestina menabur di mana saja. Tidak peduli tanah itu gersang, berbatu, semak berduri, atau subur. Benih adalah sabda Allah yang ditaburkan kepada siapa saja. Tidak pandang suku,
bangsa, pangkat, dan golongan. Sabda Allah bukan sekadar ajaran, tetapi Yesus sendiri yang diwartakan kepada semua orang. Orang bisa saja menolak atau bersikap acuh tak acuh, tetapi bisa juga menyambut dengan sepenuh hati. Bila mau menjadi tanah yang subur, kita harus menyambut sabda Allah dengan hati yang terbuka. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Semoga kita menjadi pelaku firman, orang yang menerima sabda dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akhiri renungan kita kembali berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Biarlah kami orang yang menerima firman-Mu, sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu itu berbuah di dalam kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ajarilah kami Tuhan, sehingga di setiap aktivitas kami, di setiap pekerjaan kami boleh memuliakan Tuhan. Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami, guru yang akan melanjutkan pembelajaran dengan murid, orang tua kami juga yang akan bekerja, dan juga staf pegawai dari sekolah kami. Engkau kiranya memberkati kami, sehingga kami bisa bekerja sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, hendaklah Engkau yang memimpin kami, dan apabila di antara kami ada yang sakit, Engkau kiranya berkenan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Engkau kiranya berkenan menolong untuk boleh menanggung setiap bebannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi, kiranya Engkau yang berkuasa atasnya, sehingga pandemi ini segera berlalu, sehingga kami boleh kembali belajar di sekolah, tatap muka dengan murid, dan segala aktivitas belajar mengajar boleh terlaksana dengan baik. Bapa, Engkau kiranya yang menyertai setiap langkah kami, kemanapun kami melangkah. Bapa, inilah doa seruan kami yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau berkenan sempurnakan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.